Menantu Super Sang Dewi. Bab 201 Seorang pria bernama Lin Yang. Di tengah kompleks villa di selatan Sanghu berdiri sebuah rumah bangsawan yang luasnya beberapa kali lipat area villa biasa. Pada saat itu beberapa orang berpakaian putih masuk ke dalam rumah besar itu. Di gerbang rumah besar itu berdiri seorang wanita kaya yang memakai riasan tebal serta perhiasan emas dan perak. Wanita itu menatap pengunjung itu dengan wajah serius dan tidak mengatakan apapun. Nyonya Hua. Beberapa dokter datang dan menyapanya. Manchen ada di sana, kalian pergilah dan lihat, kata Ibu Hua dengan dingin. Para dokter segera masuk. Namun setelah hanya setengah jam, mereka mundur. Apa? Kamu juga tidak bisa menyembuhkannya? Kata Ibu Hua dengan dingin. Kondisi Hua Sao lebih serius dari yang kita duga. Saran kami adalah segera mencari bantuan dari asosiasi medis. Mereka memiliki peralatan medis terkemuka di dunia. Mungkin ada secercah harapan jika kita pergi ke mereka, kata seorang dokter berkacamata dengan keringat dingin. Aku mengerti. Kalian bisa kembali. Ibu Hua mendengus dingin. Beberapa orang mendesah dan meninggalkan rumah besar itu. Mata Ibu Hua penuh dengan kekecewaan. Dalam beberapa hari terakhir, tidak kurang dari selusin kelompok dokter dan ahli terkenal telah datang, tetapi pendapat mereka adalah untuk mencari dokter tua Tiongkok yang legendaris atau pergi berobat. Keluarga Hua telah menggunakan koneksi mereka untuk menghubungi orang-orang di asosiasi medis, tetapi organisasi medis internasional semacam itu bukanlah organisasi yang akan merawat Anda begitu saja. Itu memerlukan proses yang panjang. Kondisi Hua Manchen saat ini tidak dapat ditunda lagi untuk mendapatkan perawatan. Seorang ahli senior mengatakan bahwa jika jaringan dan organ di tubuh bagian bawahnya yang telah berhenti berfungsi tidak segera ditangani, jaringan dan organ tersebut secara bertahap akan mengalami nekrosis. Jika saat itu tiba, bahkan jika Hua Tuo masih hidup, ia mungkin tidak dapat menyembuhkan Hua Manchen. Apa yang harus dilakukan? Keluarga Hua tidak mungkin punah. Ibu Hua dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang menyakitkan, tangannya terkepal erat, dan rasa dingin serta amarah di wajahnya sangat jelas terlihat. Alu, kata Ibu Hua dengan suara rendah. Nyonya. Seorang pria setengah baya berpakaian seperti pelayan berlari mendekat. Bagaimana keadaan di Jiangcheng? Apakah jalang itu sudah mati? Tanya Ibu Hua dengan muram. Nyonya, Mahai dari grup Yang Hua mengambil tindakan. Dia menyelamatkan orang itu dan mengatur agar dia dirawat di klinik. Saat ini, keluarga Suyan sedang menjalani perawatan di klinik ini, kata orang yang bernama Alu. Mahai. Yang Hua. Apakah gerombolan ini mencoba mempersulit kita? Bagus. Bagus sekali. Kalau begitu, jangan salahkan keluarga Hua kita. Ibu Hua menggertakkan giginya dan berkata, pergilah, suruh beberapa orang memberi pelajaran pada Mahai, lalu beri pelajaran pada Yang Hua agar mereka bisa membuka mata mereka. Biar Asou yang mengurusnya. Baiklah, Nyonya. Juga suruh seseorang membakar klinik tempat tinggal Suyan. Kata Ibu Hua lagi. Alu sedikit terkejut, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, Nyonya, klinik itu konon dibuka oleh cucu perempuan Luo Beiming, dan juga dianggap sebagai aset keluarga Luo. Ini. Siapa peduli aset siapa itu? Aku tidak akan meminta lelaki tua bau Luo Beiming itu untuk menemuiku. Bakar saja untukku. Lebih baik bakar saja jalang kecil itu dan seluruh keluarganya sampai mati. Kata Ibu Hua dengan marah. Alu ragu sejenak, mengangguk sedikit dan berkata, Nyonya, masalah ini hanya bisa dilakukan dengan bertanya kepada orang-orang di dunia bawah. 10 juta, apakah cukup? Sebelum Alu bisa menyelesaikan kata-katanya, Ibu Hua melotot padanya dan bertanya. Cukup. Ucap Alu tergesa-gesa. Kalau begitu, cepat lakukan. Aku ingin melihat mayat pria ini di berita. Teriak Ibu Hua dengan marah. Alu segera berbalik dan pergi. Pada saat itu, seorang pelayan istana bergegas masuk. Nyonya, mereka datang. Mereka datang. Seseorang dari Provinsi Tianxing telah tiba. Provinsi Tianxing. Mungkinkah orang itu? Ibu Hua sedikit tertegun, lalu dia sangat gembira dan segera berlari menuju gerbang. Tetapi saya melihat sebuah taksi terparkir di luar gerbang, dan seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda keluar. Yang tua berpakaian sederhana dan membawa tas lusuh di tangannya. Yang muda berpakaian rapi dan tampak sangat bersemangat, tetapi ada semacam kebanggaan dalam ekspresinya yang tidak dapat disembunyikan. Dia mendukung lelaki tua itu dan berjalan memasuki rumah besar itu. Namun, Ibu Hua bergegas keluar dan berkata dengan gembira, Anda adalah Tuan Kou Guan, bodhisattva hidup dari Provinsi Tianxing, benar? Halo, halo. Apakah Anda Nyonya Hua? Halo, lelaki tua itu sedang lewat Shanghai, dan mendengar bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Hua, jadi saya datang untuk melihatnya. Apakah Tuan muda Anda baik-baik saja? Kou Guan bertanya sambil tersenyum. Mengerikan sekali.
Ibu Hua menghela napas dan berkata, kami, keluarga Hua, telah mengundang banyak ahli dan profesor untuk datang dan melihat, tetapi mereka tidak berdaya. Saya berharap Tuan Kou dapat membawa secercah harapan bagi putra saya. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan membawa secercah harapan bagi putramu? Tuanku ada di sini, yang berarti putramu dapat diselamatkan. Apa? Apakah kamu meremehkan tuanku? Pemuda di sebelahnya berkata dengan marah. Nansing. Diam kau. Kou Guan segera menoleh dan berteriak. Guru, saya mengatakan yang sebenarnya. Nansing mengangkat bahu. Kou Guan melotot tajam ke arahnya, lalu berkata dengan nada meminta maaf, Nyonya Hua, saya murid yang kurang baik dan tidak tahu tata krama. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia benar. Tuan Kou ada di sini. Putra saya pasti bisa diselamatkan. Tuan Kou, silakan masuk dan minum teh dulu. Anda belum makan. Saya akan meminta dapur untuk segera menyiapkannya. Kata Ibu Hua sambil tersenyum. Jelas dia tidak pandai dalam hal ini, jadi senyumnya terlihat jelek. Kou Guan melambaikan tangannya, Nyonya Hua, pasien adalah yang terpenting. Mari kita pergi menemui Tuan Hua terlebih dahulu. Baiklah, baiklah. Kamu pergi ke sini. Ibu Hua berkata dengan tergesa-gesa. Kelompok itu tiba di ruangan besar paling dalam di lantai 2 villa. Ada sebuah ranjang besar di ruangan itu, di mana terbaring seorang pemuda pucat dan kurus. Ia tampak tertidur saat itu, tetapi rasa sakit di wajahnya sangat jelas. Di sampingnya terdapat beberapa peralatan perawatan, dan di ujung lainnya terdapat sebuah rak. Selang dari botol infus di rak itu langsung masuk ke tubuh bagian bawah pria itu. Pemandangan yang cukup menakutkan. Orang yang terbaring di tempat tidur adalah Hua Manchen. Demi mengobati Hua Manchen, keluarga Hua kini telah menggunakan hampir seluruh tenaga yang tersedia, tetapi tetap saja tidak ada hasilnya. Nyonya Hua. Seorang perawat datang dan membungkuk sedikit. Bagaimana kabar Tuan Muda? Tanya Ibu Hua. Tuan Muda sudah tertidur, tetapi dia masih menolak untuk makan, kata perawat itu tanpa daya. Ibu Hua mengerutkan kening dan menatap Kou Guan. Kou Guan memberi isyarat agar tetap diam, lalu berjalan mendekat, membuka bungkusan lusuh itu, mengeluarkan beberapa peralatan pengobatan tradisional Tiongkok dari dalamnya, dan mulai mendiagnosis Hua Manchen. Pertama-tama ia memeriksa denyut nadi pasien dan kemudian memasukkan jarum perak. Semuanya berjalan lancar. Ekspresi Kou Guan sangat serius. Namun sesaat kemudian, ekspresi seriusnya berubah menjadi terkejut, dan sesaat kemudian, dia tampak terkejut. Ini, apa ini? Tuan Kou, apa yang terjadi pada anakku? Tanya Ibu Hua dengan tergesa-gesa. Siapa yang menyakitinya seperti ini? Kou Guan menatap Ibu Hua dan bertanya. Ibu Hua sedikit terkejut, lalu menggertakkan giginya dan berkata, itu adalah seorang pria bernama Lin Yang. Bab 202 Ancaman Keluarga Luo. Lin Yang. Kou Guan sedikit terkejut. Ia berpikir lama tetapi tidak dapat menemukan siapa Lin Yang ini. Dan mobil yang melaju ke selatan di sebelah mereka ketakutan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak dia kembali dari Nanpai, dia memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap nama keluarga Lin. Setiap kali dia mendengar kata Lin, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan iblis yang menghancurkan Nanpai. Tuan Kou, apakah anakku dapat diselamatkan? Tanya Ibu Hua lagi. Sulit. Kou Guan menggelengkan kepalanya dan mendesah, cederanya sebenarnya bukan cedera, tetapi gejala. Gejala. Ya, saya tidak tahu siapa orang bernama Lin Yang itu, tetapi saya yakin dia pasti ahli pengobatan Tiongkok. Dia menggunakan beberapa cara khusus untuk membuat sebagian besar fungsi tubuh bagian bawah Tuan Hua tertidur. Mereka telah memasuki keadaan tidak aktif. Jika fungsi-fungsi ini tidak dapat diaktifkan, mereka akan membusuk perlahan seiring waktu. Begitu mereka membusuk, pengebirian pada dasarnya adalah satu-satunya pilihan. Kou Guan menggelengkan kepalanya. Apa? Ibu Hua terkejut. Aku tidak mau jadi Kasim, aku tidak mau jadi banci, aku tidak mau dikebiri. Hua Manchen yang terbaring di ranjang rumah sakit sepertinya mendengar perkataan Kou Guan. Ia begitu takut hingga tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan gemetar. Jangan takut, nak. Aku di sini. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Jangan takut. Ibu Hua bergegas mendekat dan memeluk Hua Manchen. Hua Manchen gemetar dan bergetar hebat. Tuan Kou, apakah Anda punya metode pengobatan? Ibu Hua bertanya dengan cemas. Mendengar ini, Kou Guan menghela napas dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Saat ini, selain orang-orang di Yanjing, mungkin hanya sedikit orang yang dapat menyembuhkannya. Namun, orang-orang di Yanjing itu sombong. Jika Anda meminta mereka untuk bertindak dan mengobati penyakit semacam ini, saya pikir sebagian besar dari mereka tidak akan setuju. Wajah Ibu Hua langsung berubah. Ya. Penyakit Hua Manchen ada di tempat itu.
Bagaimana mungkin tokoh-tokoh terkemuka itu bersedia menunjukkan tempat seperti itu kepada seorang playboy seperti dia? Mungkinkah anakku tidak bisa diselamatkan lagi? Gumam Ibu Hua dengan tatapan kosong. Bukan begitu. Ada banyak dokter hebat selain yang di Yanjing. Siapa? Siapa yang bisa menyembuhkannya? Tuan Kou, tolong beritahu aku secepatnya dan aku akan pergi dan mengundangnya. Ibu Hua berkata dengan tergesa-gesa. Saya penasaran apakah Nyonya Hua pernah mendengar tentang tabib ajaib Jiang Chenglin. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, kaki Nansing menjadi lemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Dokter Lin. Ibu Hua tercengang. Tentu saja dia pernah mendengar nama ini. Namun, menurut pemahamannya, Dokter Lin tampaknya adalah Tuan Lin dari grup Yang Hua. Karena Mahai, dia telah memasukkan grup Yang Hua ke dalam daftar hitam dan meminta Aso untuk memberi pelajaran kepada Mahai dan memperingatkan Yang Hua. Akan meminta bantuan Dokter Lin saat ini. Tampaknya tidak pantas, bukan? Nyonya Hua, Anda tampak sedikit tidak senang. Ada apa dengan Anda? Kou Guan menatap Ibu Hua dengan heran. Oh, ah. Tetapi pada saat ini, Alu yang sebelumnya tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa. Nyonya, sesuatu telah terjadi. Alu merendahkan suaranya. Ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Wajah Ibu Hua menjadi gelap dan dia bertanya dengan suara serius. Fu Heng dari Jiangcheng. Ada di sini. Fu Heng. Apakah kamu berbicara tentang kerabat jauh pembantu rumah tangga itu? Apa yang dia lakukan di sini? Untuk mengambil pujian. Beraninya dia datang ke sini ketika dia bahkan belum melakukan apapun. Ibu Hua sangat marah. Tidak, dia. Alu ragu untuk berbicara. Ibu Hua sedikit terkejut, dan sepertinya mencium sesuatu yang samar-samar, dan bertanya dengan suara serius di mana Fu Heng. Minta dia untuk menemuiku. Alu ragu-ragu dan melambaikan tangannya ke arah pintu. Tak lama kemudian datanglah dua pengawal sambil membawa tandu. Dan orang yang terbaring di tandu itu adalah Fu Heng yang setengah mati. Wajah Ibu Hua menjadi pucat karena ngeri. Kou Guan dan orang lain di dekatnya juga tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Fu Heng? Siapa? Siapa yang melakukan ini? Tanya Ibu Hua dengan wajah pucat. Namun, dia mendengar pengawal di sebelahnya berbisik. Fu Heng sudah tidak sadarkan diri saat dibawa ke sini. Ini surat yang disematkan di tangannya. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan surat lengkapnya. Ibu Hua segera mengambilnya dan melihatnya, wajahnya langsung pucat. Siapa yang menulis surat itu? Nansing bertanya tanpa sadar. Dokter Ilahi Lin, kata Ibu Hua tanpa ekspresi. Setelah berurusan dengan Fu Heng, Lin yang menggunakan jarum perak untuk menyamarkan dirinya seolah-olah dia telah menghadapi Su Yan selama 3 tahun terakhir, dan kemudian pergi ke klinik. Gong Xiyun dapat menangani nama-nama orang yang dibacakan Fu Heng, dan dia tidak perlu ikut campur. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat Su Yan pulih secepatnya. Mobil segera berhenti di luar klinik. Lin yang membuka pintu mobil dan masuk dengan cepat. Namun saat dia hendak masuk, terdengar suara dari dalam. Itu suara Luo Qian. Sudah kukatakan berkali-kali, ini urusanku dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo. Keluar. Kalian semua keluar. Nona, bagaimanapun juga, margamu adalah Luo. Bahkan jika kau membuat garis yang jelas dengan keluarga Luo, keluarga Hua tidak akan berpikir demikian. Tolong segera usir keluarga Su Yan dari klinik, jika tidak, keluarga Hua akan melibatkan keluarga Luo kita, dan kau akan menjadi pendosa keluarga Luo. Sebuah suara dingin dan serius terdengar. Dilihat dari nada suaranya, orang yang datang tampaknya adalah pengurus rumah tangga keluarga Luo. Pendosa. Jika aku mengusir Su Yan dan yang lainnya, apakah itu berarti aku bukan lagi pendosa keluarga Luo? Kata Luo Qian sambil menggertakkan giginya. Nona, jangan terlalu keras kepala. Apa hubungannya dengan Anda, apakah saya keras kepala atau tidak? Ini klinik saya, silakan pergi cepat, kalau tidak saya akan menelepon polisi. Nona, karena Anda masih tidak mendengarkan nasihat saya, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Berhenti. Keluar dari sini. Luo Qian berteriak dengan cemas. Namun tampaknya pengaruhnya kecil. Ekspresi Lin yang menegang, lalu dia melangkah masuk dengan langkah lebar. Tetapi kemudian mereka melihat beberapa preman dari keluarga Luo bergegas memasuki ruang pasien. Berhenti. Teriak Lin Yang. Lin Yang. Luo Qian sangat gembira. Anggota keluarga Luo juga berhenti dan menatap Lin Yang. Oh, itu kamu. Pengurus rumah tangga keluarga Luo mengerutkan kening. Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini sebelum aku kehilangan kesabaranku. Kata Lin Yang dingin. Ketika keluarga Luo mendengar ini, mereka semua menjadi marah dan ingin bergegas datang dan mulai memukuli mereka. Namun, pengurus rumah tangga keluarga Luo tahu betapa hebatnya Lin Yang.
Bagaimanapun, Lin Yang pernah mengunjungi keluarga Luo sebelumnya. Kita kembali dulu, kata kepala pelayan. Baiklah. Beberapa orang mundur. Lin Yang, keluarga Luo kami akan segera menyelesaikan urusan denganmu. Tuan sudah membuat beberapa pengaturan. Kepala pelayan itu tiba-tiba berbisik saat dia melewati Lin Yang. Lin Yang mengerutkan kening dan melihat ke samping, dan melihat bahwa pengurus rumah tangga dan yang lainnya telah meninggalkan klinik. Sepertinya kakek belum mau menyerah. Luo Qian menggertakkan giginya karena marah. Jika musuh datang, kita akan melawannya. Jika air datang, kita akan memblokirnya dengan tanah. Tidak perlu khawatir, kata Lin Yang dengan tenang. Jika bukan karena Luo Qian, Lin Yang pasti sudah mengambil tindakan terhadap keluarga Luo sejak lama, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Luo akan begitu bodoh. Dalam kasus tersebut, tidak perlu bersikap sopan. Tetapi sekarang bukan saatnya memikirkan hal ini. Aku akan pergi menemui Xiaoyan. Kata Lin Yang, lalu berjalan masuk. Bab 203, Kebakaran di Rumah Sakit. Ruang tunggu pasien di klinik itu tidak besar. Ada 3 tempat tidur di sini, dipisahkan oleh 3 tirai, satu untuk setiap anggota keluarga Su Guang. Xiaodong sedang mengoleskan obat ke Su Yan di dalam. Pada saat ini, ketiganya mengalami koma, terutama Su Yan. Dia diganggu secara paksa selama operasi dan hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, keterampilan medis Luo Qian cukup bagus dan dia menyelamatkan hidupnya. Kakak Qian, apakah kamu sudah berurusan dengan orang-orang di luar itu? Xiaodong meletakkan obat di tangannya, menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja sekarang, kata Luo Qian sambil tersenyum. Baguslah, hah. Lin Yang, kamu di sini juga. Xiaodong terkejut. Ya. Lin Yang tersenyum dan berjalan untuk memeriksa mereka bertiga. Masalah Zhang Qingyu dan Su Guang tidak serius. Mereka hanya tertidur. Mereka akan baik-baik saja jika beristirahat dengan baik selama periode ini. Adapun Su Yan, luka-lukanya cukup serius dan organ-organ dalamnya belum pulih sepenuhnya. Kecelakaan mobil terakhir cukup serius, dan ditambah dengan operasi yang terhenti, tubuhnya sangat lemah. Meskipun Luo Qian dapat menyelamatkan hidupnya, dia tidak dapat membiarkannya pulih begitu cepat. Lin Yang membuat diagnosis singkat dan kemudian meresepkan obat, meminta Luo Qian untuk segera menyiapkannya. Luo Qian juga mengetahui kemampuan Lin Yang, jadi dia menuruti kata-katanya, mengambil resep dan berlari keluar. Lin Yang mengeluarkan jarum perak dan mulai memberikan perawatan pada Su Yan 1 jarum pada satu waktu. Sekitar setengah jam kemudian. Baiklah, Lin Yang, obatnya sudah siap. Luo Qian datang sambil membawa sup obat hangat. Lin Yang mengambilnya, meniupnya agar sedikit dingin, lalu membiarkan Su Yan mengambilnya. Setelah obat itu masuk ke perutnya, wajah pucat Su Yan tampak lebih merah, dan dia membuka matanya perlahan. Lin Yang. Su Yan memanggil dengan lemah. Habiskan obatnya, kata Lin Yang lembut. Ada sedikit kebingungan di mata Su Yan dan dia sedikit mengerutkan bibirnya, tetapi dia tetap meminum semua cairan yang sangat pahit itu. Namun pada saat ini, bang! Terdengar suara botol kaca pecah dari luar. Apakah ada yang rusak? Luo Qian sedikit terkejut. Kakak Qian, aku akan keluar dan melihatnya. Kata Xiaodong, lalu keluar. Namun pada saat ini, bang! Wah! Bang! Beberapa suara kaca pecah terdengar berurutan. Kemudian Xiaodong berlari tergesa-gesa sambil berteriak cemas dan takut, oh tidak! Oh tidak! Saudari Qian, ada kebakaran. Apa? Luo Qian terkejut. Lin Yang juga tercengang. Beberapa orang berlarian keluar dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat api yang berkobar di pintu klinik, dan di sekitar api itu terdengar suara banyak botol pecah. Orang yang lewat di luar melihat pemandangan ini dan menelepon pemadam kebakaran. Seseorang melemparkan bom molotov ke dalam klinik. Lin Yang melirik pecahan kaca dan berkata dengan wajah dingin. Koktail molotov. Wajah beberapa orang berubah drastis. Apakah keluarga Luo yang melakukannya? Luo Qian berkata dengan tatapan kosong. Seharusnya tidak. Keluarga Luo tidak ingin kita mati. Lin Yang berkata dengan serius, aku khawatir itu orang lain. Lalu siapa orangnya? Kakak Qian, gawat, lemari obat juga terbakar. Pada saat ini, Xiaodong berteriak ketakutan lagi. Luo Qian terkejut dan menoleh cepat, hanya untuk melihat bahwa deretan lemari obat telah terbakar di beberapa titik. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa lemari obat tiba-tiba terbakar? Luo Qian tercengang. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Cepat, segera pindahkan Su Yan dan yang lainnya, cepat. Teriak Lin Yang, dan bergegas masuk ke ruang tunggu, menggendong Su Yan yang masih kebingungan. Lin Yang, apa yang terjadi? Su Yan bertanya dengan ragu-ragu. Ada kebakaran, kita harus segera keluar, kata Lin Yang dengan sungguh-sungguh. Apa? Su Yan terkejut.
Zhang Qingyu dan Su Guang juga terbangun, dan mereka berjalan keluar dengan didukung oleh Luo Qian dan Xiao Dong. Melihat asap tebal itu, keduanya tercengang. Ya Tuhan, apa salahku, Zhang Qingyu? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Zhang Qingyu meratap, dan tidak tahu apakah dia takut atau apa, tetapi dia menangis. Pintu keluarnya diblokir, kita tidak bisa melarikan diri. Kata Su Guang dengan gemetar. Luo Qian menggertakkan giginya dan mencari alat pemadam kebakaran, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa alat pemadam kebakaran yang seharusnya tergantung di dinding telah hilang entah kemana. Alat pemadam kebakaran itu mungkin dicuri oleh mereka. Sepertinya ini adalah pembakaran yang direncanakan. Pembakar itu ingin membakar kita sampai mati. Lin Yang berkata dengan dingin. Lin Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Qian bertanya dengan putus asa. Kakak Qian, aku tidak bisa bernapas lagi, rasanya sangat tidak enak. Batuk-batuk. Xiao Dong terus batuk. Asap tebal menyebabkan orang-orang di sini tidak dapat bernapas. Semuanya, ikuti aku, ke arah sini. Mata Lin Yang berkedip, lalu tiba-tiba dia berbalik dan berjalan ke kanan. Lin Yang, itu jalan buntu, bahkan tidak ada jendela. Kata Luo Qian dengan cemas. Cepat ikuti aku. Teriak Lin Yang dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat ini, Luo Qian tidak punya pilihan selain mengikuti. Namun, Lin Yang membawa beberapa orang ke dinding. Dia menatap dinding, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan menendang dinding dengan keras. Ledakan. Terdengar suara teredam yang sangat keras. Kemudian dia melihat kaki Lin yang menghantam tembok, dan dia benar-benar menendang tembok itu hingga berkeping-keping, dengan retakan di sekujur tubuhnya. Apa? Semua orang tercengang. Lin yang terus menendang. Wah, 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 boom. Saat tendangan keempat datang, dinding tebal di depannya langsung runtuh dan ditendang terbuka oleh Lin Yang. Semua orang tercengang. Termasuk Su Yan. Kau. Kakimu. Ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa punya begitu banyak kekuatan? Su Yan bertanya dengan ragu. Bukan karena aku kuat, tapi tembok ini tidak sulit untuk dibangun. Mungkin tembok ini dibangun dengan bahan yang jelek, jadi tembok ini terbuka setelah beberapa kali ditendang. Lin Yang berkata dengan santai. Tetapi penjelasan ini terdengar sangat masuk akal bagi keluarga Su Guang. Sudah kubilang, mungkinkah pecundang ini seorang manusia super? Zhang Qingyu mendengus. Semua orang keluar dari gua. Api itu membakar makin lama makin ganas. Warga sekitar mengeluarkan alat pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan api, dan beberapa menit kemudian mobil pemadam kebakaran tiba di pintu masuk klinik. Pada saat semua orang bekerja sama untuk memadamkan api, klinik Luo Qian telah terbakar dan semuanya terbakar. Dia menatap kosong ke arah klinik di depannya yang telah berubah menjadi arang, mendesah tak berdaya, dan wajahnya penuh dengan kesedihan. Ini semua kerja kerasnya. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Lin Yang. Tidak apa-apa. Jawab semua orang. Aku senang kamu baik-baik saja. Lin Yang mengangguk dan berjalan menuju Luo Qian. Luo Qian, aku ingin bertanya padamu. Pertanyaan apa? Luo Qian menatapnya dengan bingung. Apakah kamu membeli tanaman obat hari ini? Lin Yang bertanya dengan serius. Luo Qian tertegun sejenak, wajahnya berubah, dan dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Lin Yang. Bab 204 Area Pusat Kebanggaan Abad. Luo Qian memikirkannya dan menceritakan semua yang terjadi hari ini. Ternyata seseorang datang untuk menjual beberapa ginseng liar kepada Luo Qian pagi ini dengan harga yang sangat murah. Setelah memeriksa barang-barang tersebut, Luo Qian menemukan bahwa itu adalah ginseng liar asli, jadi dia membelinya. Masalahnya terletak pada ginseng liar ini. Lokasi api yang ditemukan Xiao Dong persis di tempat Luo Qian menyimpan ginseng liar. Baik itu bom molotov maupun ginseng liar yang dirusak sehingga dapat terbakar spontan, keduanya menggambarkan satu hal. Seseorang ingin membunuh Luo Qian atau Su Yan. Kedatangan Lin yang murni tidak disengaja. Tatapan mata Lin yang dingin. Dia tahu bahwa keadaan semakin buruk, jadi dia segera menelepon Gong Xiyun. Setelah Gong Xiyun mengetahui kejadian itu, ia langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari orang yang menjual ginseng liar itu ke seluruh kota, dan akhirnya menemukannya di daerah kumuh desa perkotaan. Orang itu bukanlah dalang di balik semua ini. Dia hanya menjalankan tugas untuk orang lain dengan imbalan uang. Gong Xiyun mengikuti petunjuk pria itu dan mulai menelusuri kasus itu lapis demi lapis, dan akhirnya menemukan wilayah abu-abu di Sanghu, namun petunjuknya terputus di Sanghu. Tidak perlu memeriksa lagi. Ketika Lin yang mengetahui bahwa dalang di balik ini berasal dari Sanghu, dia sudah tahu siapa yang berada di balik ini. Kelihatannya keluarga Sanghu Hua lebih kejam dan tidak sabaran dari yang kukira. Lin yang menghela napas lega, menatap Su Yan dan Su Guang beserta istrinya yang masih terkejut, lalu berkata kepada Luo Qian di sampingnya, Xiao Qian, bawa Xiao Yan dan yang lainnya kembali untuk beristirahat dulu, aku akan menangani masalah ini. Pulang.
Kemana lagi aku bisa kembali? Kata Luo Qian dengan getir. Klinik ini adalah segalanya baginya. Apakah mungkin dia masih bisa kembali ke keluarga Luo? Xiao Qian, kita bisa pergi ke perusahaanku dulu. Kita bisa tinggal di sana, kata Suyan. Baiklah. Oke. Luo Qian mengangguk. Xiao Dong berlari untuk mengatur mobil. Lin yang melirik ke sana, lalu bergerak mendekati Luo Qian dan berbisik, Luo Qian, perusahaan Xiaoyan juga tidak aman. Aku khawatir orang-orang itu akan menemukan perusahaan Xiaoyan dan terus menganiaya kamu. Jadi, aku punya rumah, kamu bisa membawa mereka untuk tinggal di sana terlebih dahulu. Setelah itu, Lin yang memasukkan seikat kunci ke tangan Luo Qian. Luo Qian tertegun, menatap kunci di tangannya, dan bertanya dengan bingung, kunci yang mana ini? Century Pride. Kamu benar-benar membeli rumah di sana. Luo Qian menutup mulutnya karena terkejut. Rumah-rumah di sana terkenal mahal, dan harga perumahan tetap tinggi sejak diluncurkan. Sekarang, Anda tidak bisa begitu saja membeli rumah di sana jika Anda punya uang, Anda juga butuh koneksi. Siapa yang bisa tinggal di sana kecuali mereka terkenal? Kau bawa mereka ke sana. Bisik Lin Yang, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Luo Qian ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melirik kunci di tangannya, menghela napas sedikit, dan berjalan menuju Suyan. Xiao Dong mengatur ambulans. Kondisi Suyan saat ini tidak baik dan dia tidak bisa bergerak dengan santai. Dia hanya bisa pulang untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Zhang Qingyu dan Su Guang baik-baik saja. Ambulans melaju menuju Century Pride. Su Guang dan Zhang Qingyu merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Qian, kau mau membawa kami kemana? Zhang Qingyu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lin yang berkata perusahaan Xiaoyan juga tidak aman, dan dia khawatir kita akan dirugikan. Ayo kita pergi ke tempat lain. Kalau begitu, bukankah lebih baik kita pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok? Kata Su Guang. Pergi ke rumah sakit lagi. Apa kamu tidak takut kita akan diusir lagi? Zhang Qingyu melotot ke arah Su Guangdao. Su Guang memasang wajah masam, menurutmu siapa yang telah kita sakiti? Kita tidak bisa tinggal di rumah sakit lagi, dan bahkan klinik Xiao Qian pun dibakar. Siapa lagi? Kurasa kemungkinan besar orang itu dari pihak Guang Liu. Zhang Qingyu berkata dengan ekspresi yang sangat tidak wajar. Guang Liu. Wajah Su Guang langsung pucat. Su Yan di atas tandu juga tertegun, ekspresinya menjadi gelap, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang tampaknya Guang Liu adalah kandidat yang paling mungkin. Tetapi ketika ambulans melaju ke Century Pride, kebingungan di wajah Zhang Qingyu menjadi semakin intens. Xiao Qian, kau akan mengatur kami di sini. Apa kau tahu di mana ini? Ini adalah Century Pride. Zhang Qingyu gemetar saat berbicara. Dia bermimpi untuk tinggal di sini satu malam saja. Bagaimanapun, ini adalah kawasan perumahan paling mewah di Jiangcheng. Siapapun yang bisa datang ke sini pastilah tokoh penting di Jiangcheng. Aku tahu, Luo Qian memaksakan senyum. Xiao Qian, apakah kamu punya kamar di sini? Su Yan bertanya dengan lemah. Ya, benar, Luo Qian tampak sedikit kurang percaya diri. Kapan kamu menjadi begitu kaya? Su Yan sangat terkejut, dan Xiao Dong juga bingung. Pada saat ini, pengemudi di depan tiba-tiba berteriak, Nona, Anda di gedung mana? Ah, saya. Coba saya lihat. Luo Qian tersadar, buru-buru mengeluarkan kunci, dan melirik nomor rumah yang tergantung di sana. Akan tetapi, hanya dengan sekali pandang, Luo Qian tercengang. Xiao Qian, ada apa denganmu? Su Yan bertanya semakin bingung. Tidak ada. Tidak ada. Tuan, pergilah saja ke pusat kota. Pusat kota. Daerah pusat kota. Saya khawatir mobil saya tidak bisa masuk. Sopir itu mengerutkan kening. Pergi saja. Luo Qian menelan ludah dan berkata dalam hati. Pengemudi itu ragu-ragu sejenak, lalu memutar kemudi dan menuju ke area pusat. Namun, mobil itu dihentikan oleh beberapa petugas keamanan tidak lama setelah mulai melaju. Ketika orang-orang melihat keluar jendela, mereka melihat bahwa semua penjaga keamanan di sini adalah veteran dengan kualitas yang sangat tinggi. Tuan, jika Anda pemilik tempat ini, mohon tunjukkan kunci rumah Anda. Jika Anda tamu di sini, mohon hubungi pemiliknya. Seorang petugas keamanan melangkah maju dan berkata. Sopir itu segera menatap Luo Qian. Luo Qian ragu-ragu sejenak, mengeluarkan kunci dan menyerahkannya kepada penjaga keamanan. Ketika penjaga keamanan melihat ini, wajahnya langsung berubah. Dia buru-buru memberi hormat kepada Luo Qian dan minggir. Perbuatan petugas keamanan itu sungguh membuat orang di sekitarnya ketakutan. Apa yang ditunjukkan Luo Qian kepada petugas keamanan sehingga membuatnya bereaksi begitu keras? Ambulans berhenti tepat di luar area pusat. Karena jalan di depan penuh anak tangga dan tanaman hijau, sulit bagi mobil untuk masuk.
Dalam keputusasaan, Luo Qian dan Xiao Dong mengambil kursi roda dan menggendong Su Yan, sementara Zhang Qingyu dan Su Guang berjalan masuk dengan kruk. Pada saat ini, semua orang seperti Nenek Liu yang memasuki Taman Grandview, melihat sekeliling saat mereka berjalan, dan mendesah serta berseru setiap kali mereka berjalan dalam jarak tertentu. Villa-villa dan area hijau di sini sungguh unik, dan bahkan tanah di bawah kaki mereka tidak terbuat dari batu biasa, tetapi luar biasa indah. Tempat ini menakjubkan. Seru Xiao Dong. Jika aku bisa hidup di sini selamanya, kurasa hidupku akan sempurna. Zhang Qingyu tak kuasa menahan diri untuk berkata. Luo Qian tersenyum pahit, jantungnya berdetak semakin cepat. Namun, sebelum beberapa orang itu resmi memasuki area pusat, terdengar suara mencibir dari samping. Hei, bukankah ini Nona Su Yan? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Apa kau tidak tahu kalau ini bukan tempat untuk orang miskin sepertimu? Begitu. Kata-kata itu terucap, wajah beberapa orang menunjukkan kemarahan dan mereka melihat ke arah sumber suara. Tetapi kemudian saya melihat sekelompok pria dan wanita berpakaian rapi berjalan mendekat. Su Yan, yang duduk di kursi roda, melihat orang-orang ini dan wajahnya langsung pucat. Bab 205, Sampah. Melihat sekelompok orang ini datang, ekspresi Luo Qian menjadi tidak senang. Tanpa sadar dia menatap Su Yan yang duduk di kursi roda. Benar saja, tubuh Su Yan yang lembut sedikit gemetar, wajahnya pucat, tangannya mencengkeram erat sandaran tangan kursi roda, dan ada kemarahan dan ketakutan di matanya. Hai, Nona Su, apa yang terjadi padamu? Apakah kakimu patah? Kau duduk di kursi roda. Seorang wanita di depan kelompok itu, yang mengenakan riasan tebal dan pakaian terbuka, menatap Su Yan sambil menyeringai, dan sarkasme di matanya sangat jelas terlihat. Chang Wanyu. Ada apa? Tanya Su Yan sambil menggertakkan giginya. Ya ampun, kita kan teman sekelas lama, kenapa kalian jadi dingin begini? Wanita bernama Chang Wanyu itu terkekeh. Teman sekelas lama. Itu masa lalu. Kita sudah lama memutuskan hubungan. Chang Wanyu, dan kau, Men Fuxi. Keluar dari sini sekarang juga. Semakin jauh semakin baik. Luo Qian di sampingnya berkata dengan marah. Haha, Luo Qian, kamu masih saja pilih-pilih. Sayang sekali kamu bukan lagi putri tertua keluarga Luo. Aku sudah mendengar tentang perselingkuhanmu. Apa? Kamu masih berani berpura-pura di hadapanku tanpa dukungan dari keluarga Luo? Kamu pikir kamu siapa? Chang Wanyu mencibir, menatap Luo Qian dengan kebencian yang dalam di matanya. Kamu. Luo Qian marah. Xiao Yan, aku patah hati melihatmu seperti ini, tapi ini pilihanmu sendiri. Kau lebih baik menikahi seorang pecundang daripada menikahiku. Jika kau mengikutiku, kenapa jadi begini? Seorang pria berwajah pucat dengan rambut disisir ke belakang melangkah maju dari belakang. Menikah dengan bajingan sepertimu. Kalau begitu aku lebih baik tidak menikah. Su Yan mendengus dingin. Bajingan. Xiao Yan, itu hanya kesalahpahaman. Membius Xiao Yan juga kesalahpahaman. Jika aku tidak datang tepat waktu, Xiao Yan pasti sudah dimanfaatkan olehmu. Kata Luo Qian dengan marah. Hehe, dasar jalang, kenapa kau pura-pura suci? Merupakan kehormatan bagimu bahwa kakak Si menyukaimu, tetapi aku juga harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak sebodoh itu, kakak Si dan aku tidak akan bersama. Chang Wanyu mencibir. Kau. Bagaimana mungkin Xiao Yan kita tertarik pada sampah seperti itu? Hanya wanita jalang sepertimu yang akan melihatnya. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi, sepasang anjing. Luo Qian langsung mengumpat. Dia tidak seperti Su Yan, yang hanya mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Akan tetapi, kata-katanya benar-benar membuat Chang Wanyu marah. Luo Qian, apa yang kau katakan? Katakan lagi padaku. Kata Chang Wanyu sambil menyipitkan matanya. Xiao Yan, Xiao Qian, apa yang terjadi? Siapa mereka? Su Guang bertanya dengan bingung di belakangnya. Mereka hanya segerombolan sampah. Orang ini dulunya satu sekolah dengan kita. Dia sudah mendekati Xiao Yan sejak sekolah, tetapi Xiao Yan tidak tertarik padanya dan menolaknya. Siapa sangka dia mengajak wanita ini untuk diam-diam mengajak Xiao Yan keluar, bermaksud untuk membiusnya dan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Untungnya, aku tahu bahwa wanita ini bukan orang baik. Beberapa teman sekelas melihatnya mengajak Xiao Yan makan malam di hotel, jadi aku curiga ada yang tidak beres dan berlari ke hotel untuk mencari Xiao Yan. Untungnya, ketika aku menemukan Xiao Yan, obatnya belum berefek, jadi aku membawa Xiao Yan pergi dengan paksa. Siapa sangka Men Fuxi membawa orang untuk menghentikan kita. Jika bukan karena keluarga Luoku yang lewat di hotel, aku khawatir kita sudah mengalami kecelakaan sejak lama. Luo Qian menggertakkan giginya karena marah. Apa? Ada hal konyol seperti itu? Su Guang terkejut. Zhang Qingyu sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya berulang kali. Dia melotot ke arah Men Fuxi dan berkata, anak muda, bagaimana bisa kau melakukan ini?
Apakah kalian orang tua Suyan? Kalian berdua, namaku Men Fuxi, dan sekolah bela diri Men dimiliki oleh keluargaku. Tidakkah menurutmu lebih baik putrimu menikah denganku daripada menikah dengan pecundang itu? Men Fuxi mencibir. Dasar anak muda, kamu kurang ajar sekali soal etika. Kata Suguang dengan marah. Dengan sikapmu itu, aku lebih baik membiarkan putriku menikah dengan si pecundang Lin yang daripada menikah denganmu. Tegur Zhang Qingyu. Kalau saja Lin yang ada di sini, dia pasti akan sangat terharu hingga menangis saat itu juga, bukan? Hehe, putrimu seperti ini, apakah ibumu juga seperti ini? Keluargamu benar-benar yang terbaik. Chang Wanyu tersenyum dengan mata menyipit. Gadis bodoh, apa yang kau bicarakan? Zhang Qingyu menghardik. Wanita tua, apakah kau pikir aku takut padamu? Jika kau terus mendorongku, aku akan memukul tongkatmu. Kata Chang Wanyu dengan marah. Kau, wajah Zhang Qingyu memerah karena marah. Bagaimana dia bisa tahan diberi pelajaran oleh seorang junior? Minta maaf. Pada saat ini, Men Fuxi tiba-tiba berbicara. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Minta maaf pada kalian. Kalian lucu sekali. Luo Qian mendengus. Aku tidak memukul wanita, tetapi itu tidak berarti aku tidak akan membiarkan mereka menyerangku. Men Fuxi menyipitkan matanya dan berkata, jika kamu tidak meminta maaf, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Anak muda, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sarankan kamu untuk tidak main-main, kalau tidak aku akan memanggil polisi. Suguang segera mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan gugup. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kekerasan terhadapmu. Keluargaku mengelola sekolah bela diri, dan bagaimanapun juga aku adalah seniman bela diri. Kau mungkin tidak tahu malu, tetapi aku masih punya harga diri. Men Fuxi terkekeh. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Qiang, pergi dan panggil manajer Century Pride. Men Fuxi berkata sambil tersenyum tipis. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah orang-orang tercengang. Pria bernama Qiang segera berlari ke bawah. Tak lama kemudian, seorang lelaki setengah baya berbadan besar, berbaju putih, dan berkacamata berlari menghampiri. Tuan Men, Nona Chang, mengapa kalian ada di sini? Ketika pria itu melihat mereka berdua, dia langsung terkejut dan membungkuk dengan cepat. Xiao Qian, siapakah Men Fuxi dan Chang Wanyu ini? Melihat manajer Century Haoxing begitu menghormati mereka, Zhang Qingyu merasa ada yang tidak beres. Bibi, apakah kamu belum pernah mendengar tentang sekolah bela diri manusia? Luo Qian menatap Zhang Qingyu dengan heran. Nama ini kedengarannya familiar. Zhang Qingyu berpikir sejenak dan berkata, itu adalah salah satu sekolah seni bela diri terbesar di negara ini. Ada sekolah seni bela diri Manchu di setiap provinsi. Markas besar sekolah seni bela diri ini berada di Yanjing, tetapi pengikutnya dapat dikatakan tersebar di seluruh negeri. Kata Luo Qian. Apa? Zhang Qingyu begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia mengira bahwa dia hanyalah seorang anak dari keluarga seni bela diri biasa, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat. Lagi pula, latar belakang keluarga Chang Wanyu juga bagus, setidaknya lebih baik dari kita. Tapi jangan khawatir, Bibi. Apa yang berani mereka lakukan pada kita di siang bolong? Jika dia berani melakukan apapun, aku akan segera memanggil polisi. Luo Qian berkata dengan marah. Pelanggaran adalah cara yang paling rendah. Mengapa kami perlu melakukan itu untuk menghukummu? Chang Wanyu mencibir, lalu berteriak kepada manajer, pergi periksa apakah ada pemilik rumah bernama Suyan di area villa kami. Baik, Nona Chang. Manajer itu segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Ketika mereka mendengar ini, wajah mereka seketika berubah dan mereka segera mengerti maksud Chang Wanyu. Setelah beberapa saat, sang manajer menggelengkan kepalanya, tidak ada kepala keluarga bernama Suyan. Kalau begitu, periksa apakah ada kepala keluarga bernama Luo Qian. Chang Wanyu tersenyum sambil menyipitkan matanya. Oke. Manajer itu mengeluarkan ponselnya lagi. Nafas orang-orang di sini membeku.